Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ika. Dan kali ini dengan program di podcast Pokoke Seneng. Yang jelas hari ini kita akan berbicara tentang media. Apa sih media itu? Bagaimanakah media? Dan bagaimanakah kita seorang masyarakat ini berbijak menggunakan media. Yang jelas, media komunikasi adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada halayak. Dan sarana komunikasi ini menyampaikan pesan menggunakan alat komunikasi yang dulu itu ada radio, surat kabar, TV, ya sebatas itu. Seiring zaman, sekarang ada WhatsApp, ada IG, Facebook, Line, kemudian Twitter, TikTok, semuanya bermunculan. Nah, sebenarnya kalau ngomongin tentang media banyak banget karakteristiknya. Dan saya hari ini tamu saya luar biasa ini, Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur. Jangan macam-macam kayak ngomongnya. Langsung saja dengan Bapak Eko Pamudi. Pamuji, assalamualaikum Pak Eko Pamudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau merupakan wartawan senior dari Duta Masyarakat, kemudian dosen ilmu komunikasi di Unitomo, begitu, Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur, dan Ketua Jaringan Media Cyber Indonesia Jawa Timur. Luar biasa. Kalau udah ngomongin cyber nih ngeri-ngeri sedep kayaknya. Ngeri-ngeri sedepnya kenapa? Karena sekarang banyak perhoakan ini. Muncul berita-berita hoax yang udah deh kayaknya nggak bisa ditolerir lagi. Cuman sebelum kita ngomongin tentang hoax, kita tanya-tanya dulu sebenarnya. Apa sih media itu sebenarnya, Pak Eko, sebagai seorang ketua PWI, Sekretaris PWI Jawa Timur? Terima kasih Mbak Ika ya. Apa sebenarnya media itu? Tadi sudah disampaikan basis internet, new media, begitu namanya new media, katakanlah semacam itu, media baru, katakanlah semacam itu. Nah, kalau ini sebenarnya bukan hanya mata, telinga, begitu kan? Mata, telinga, mulut, tetapi juga jempol kita. Yes, jempol ini hati-hati. Karena dengan smartphone kita juga bisa berkomunikasi dengan platform percakapan yang sudah tersedia. Aplikasi banyak sekali, aplikasi percakapan itu di media sosial. Kita bisa memilih apa saja, dan itu salah satu cara kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Itulah sebenarnya media itu. Jadi itu sebenarnya sangat sempit media itu. Media yang saya jelaskan tadi, media dalam arti sangat sempit. Tetapi kalau media dalam arti luas ya banyak, ya luas sekali. Ada media luar ruang, kan begitu kan. Kita sering melihat baliho, kita sering melihat spanduk-spanduk, papan-papan yang besar itu. Itu juga media juga. Jadi banyak sekali. Sebenarnya makna media itu seperti itu. Jadi alat komunikasi, alat untuk mengkomunikasikan sesuatu kepada khalayak. Itulah yang disebut media. Oke. Sebenarnya apapun itu yang memberikan informasi adalah namanya media. Begitu ya Pak Eko? Yang membuat saya sekarang berpikir sebagai seorang awam nih, tingkat kepercayaan kita harus percaya sama berita itu gimana nih Pak? Banyak banget berita yang simpang siur, bahkan kita kayak digiring opini akhirnya. Itu ngeri itu kayak tripun ini Pak. Ya, seiring berkembangnya teknologi komunikasi informasi yang melahirkan media baru, sekarang orang sudah mulai punya kebiasaan baru, punya budaya baru. Budaya baru apa? Budaya baru mengupload berita, membuat status, misalnya begitu, berkirim foto, berkirim video, melakukan sesuatu di platform media sosial. Ini saya menyebutnya di media sosial, media yang berbasis internet itu. Nah, ini kita batasi saja di media sosial, bukan media pers ya, semacam itu. Nanti ada media pers sendiri kan. Nah, di media sosial itu sekarang masyarakat, orang begitu sudah sangat bebas melakukan sesuatu sesuai keinginan mereka. Sesuai keinginan jempol mereka bukan hati kayaknya. Mengapa? Ya karena mungkin hal-hal seperti itu tidak pernah terjadi di media konvensional. Jadi mereka tidak bisa melakukan sesuatu yang sebebas-bebasnya, seperti bikin status, bikin mengomentari sesuatu yang ada di platform media itu. Nah, itu tidak pernah ada di koran, semacam itu tidak pernah ada. Paling-paling di koran itu ya surat pembaca, misalnya ada semacam itu. Curhat opini. Kalau opini bisa di sana. Tetapi di media sosial dengan platform percakapan yang banyak sekali itu kita bebas.
Nah. Ini sebenarnya bentuk dari kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi itu memang dijamin oleh undang-undang. Tetapi yang saya maksud itu kita boleh bebas-bebasnya untuk melakukan ekspresi, tetapi kita juga tahu tata krama. Namanya tata krama berekspresi semacam itu. Ngomongin tentang tata krama dan kebebasan jempol kita, saya bilang jempol ya, Pak Eko, karena memang kadang, mohon maaf, jempol sama hati sama otak gak nyatu ini. Tiba-tiba udah share aja berita begitu ya. Sebenarnya kategori kebebasan untuk media sosial itu sampai mana sih, Pak? Ya. Adakah ada undang-undangnya kah atau bagaimana? Mungkin teman-teman di luar sana belum tahu. Ya, jadi yang harus kita pahami bahwa media sosial itu memang salah satu platform sendiri yang berbeda dengan media pers konvensional. Saya menyebutnya kalau media pers itu ada platform cetak, platform radio dan platform platform radio, platform televisi. Lalu platform online. Ya, ini berbeda juga siber ya, platform siber. Ini berbeda dengan media sosial. Kalau media-media konvensional atau media tradisional yang sekarang ada media baru, ini media lama begitu. Ini saya menyebutnya ini media pers, karena pers ini dilindungi oleh Undang-Undang Pers 40 tahun 99. Lalu di situ ada Dewan Pers. Lalu Dewan Pers membuat aturan-aturan yang sebenarnya bertujuan untuk mengatur iklim media di Indonesia itu. Iklim apa? Ya iklim bisnisnya, mungkin juga iklim jurnalistiknya, bukan iklim jurnalistiknya. Wartawan itu harus seperti apa, misalnya seperti itu. Kode etik jurnalistik. Nah, di media sosial tidak ada seperti itu. Di media sosial bebas. Karena semua bisa jadi wartawan. Saya tidak menyebutnya jadi wartawan. Saya menyebutnya semua orang bisa mendistribusikan informasi. Mendistribusikan informasi kemanapun, kepada siapapun, temanya apapun. Nah, yang di media sosial ini rambu-rambunya ada juga. Rambu-rambunya Undang-Undang ITE Undang-Undang ITE nomor 8 ya tahun 2011 itu ya, kalau tidak salah seperti itu, yang sudah diperbaiki menjadi nomor 11 tahun 2016 yang sudah direvisi. Itu sebenarnya undang-undang untuk dipasang di media sosial. Di ruang digital kita itu ada yang namanya pagarnya. Jadi kalau menabrak pagar berarti nanti juga harus berurusan dengan yang punya pagar kan, seperti itu. Saya kira itu. Maka jempol kita itu harus benar-benar kita jaga supaya tidak menabrak rambu-rambu itu. Ibaratnya kalau di jalan raya itu rambu-rambu lalu lintas, Mbak Ika, semacam itu. Ya, ada lampu merah, ada lampu hijau, ada lampu kuning untuk jempol Anda. Dan bagaimanakah sebenarnya kebebasan bermedia sosial akhirnya memunculkan ketidakpekaan kepada masyarakat? Gimana pertanyaan ini dijawab oleh seorang Bapak Eko? Jangan kemana-mana setelah tayangan iklan berikut ini.